Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita menambah kebaikan, ketaatan. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amalan salihan makbula yang diterima oleh Allah, yang mengantarkan kita untuk tinggal di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wong urip iku sing dibutuhno mek loro. Yang dibutuhkan orang hidup itu hanya dua. Sing pertama sabar, yang kedua syukur. Sabar di dalam menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Sabar di dalam meninggalkan yang dilarang Allah. Sabar dengan ujian yang diberikan Allah. Dan ini tidak akan mungkin lepas dari seorang hamba. Menungso ndak mungkin luput teko telung perkara iki. Menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan, menerima cobaan, ujian yang Allah berikan. Wong sugih ya duwe lara, wong melarat ya sering keluwen. Kadang ya ana masalah, ujian ya teko bojo, ya mbuh teko anak, mbuh ya teko tangga, ya mbuh teko kerjaan. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah akan diberikan kepada manusia khususnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Di setiap orang pasti akan diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan lapar. Umumnya wong melarat atau orang yang kena musibah. Seperti mungkin beberapa bulan yang lalu di Aceh, di Sulawesi. Yang tadinya mereka makan enak, minum enak, punya tempat tinggal, akhirnya apa? Tempat tinggalnya nggak ada. Makan susah. Apalagi daerah-daerah terpencil, ya, yang bahkan bantuan untuk datang ke mereka sulit. Dan kalaupun mereka mau mengambil, butuh perjalanan. Dan itu pun tidak mudah. Itu ujian dari Allah Subhanahu. Ada juga ujian itu dari hilangnya nyawa orang yang kita cintai. Mungkin kalau suami istrinya meninggal, atau istri suaminya meninggal, atau kalau ayah dan ibu anaknya meninggal, atau anak orang tuanya meninggal.
Ada kalanya harta. Mari enak, mari ngono anjlok. Kayak kanca kula. Regane perak api kulaan perak. Mari kulaan akeh ndak rone regane mudhun. Ya ngeluh. Iki mari kulaan perak niate bakal bati akeh ndak rone mari ngono perake mudhun. Lumayan. 20 kilo. Mudune per gram 5.000 wae sampean pingno wis. 5.000 ping sak kilo pira kalian 20. Lumayan pira wis. Itu ujian dari Allah. Lah ketika kita menghadapi ujian apapun di atas dunia ini, kita perlu menghadapinya dengan sabar. Karena nggak mungkin kita bisa menghindari ujian, itu tidak mungkin. Berpaling dari ujian, menjauh dari ujian nggak mungkin, pasti mau nggak mau. Supaya ujian itu berarti buat kita, kita harus menghadapinya dengan sabar. Lek wong diuji sabar loh, dadi nih pahala. Mari ngono dadi apike. Tapi lek diuji ndak sabar, wis sengsara gara-gara ujian, mari ngono malah entuk azab atau murkanya Gusti Allah. Naudzubillah min. Karena itu Nabi SAW beliau bersabda di dalam hadisnya, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, hamba itu diuji sama Allah. Allah ingin melihat gimana ia menghadapi ujian itu. Makanya in radiya, jika dia senang menghadapi ujian itu, senang menerima, falahur ridha, maka ia akan mendapatkan ridhonya Allah. Tapi wa in sakhita falahus sukhut, kalau dia murka itu Allah pun memberikan kepada dia murka. Kira-kira lek dikei musibah iku kepingin entuk pahala apa entuk murka? Bapak dapat pahala atau murka, Bu? Itu yang kita inginkan. Tapi realnya, kenyataannya enggak. Kenyataannya ketika kita ini diuji sama Allah, murka. Nah, satu contoh tak kayak gambaran, Cik rodok melek titik ibu-ibu ini. Misale tok loh, misale mudah-mudahan ndak kejadian nang jenengan sedaya. Misale pasangane jenengan iki wayu, kira-kira ya apa, Bu? Sabar napa murka, Bu? Sabar apa nerima, Bu? Bu? Kok ndak jawab ngono, Bu? Kebanyakan orang akan murka, nggak terima, nggak terima, sehingga apa? Banyaknya terjadi perceraian
gara-gara lanangi wayu meneng itu karena nggak terima. Ini gambaran tok loh, ojo didadekno anu. Beranggapan si perempuan itu beranggapan berpisah dari suaminya ini uripe bakal enak. Itu anggapannya gitu. Tenang, enak dan lain sebagainya. Belum tentu. Karena kalau kita beranggapan seperti itu berarti koyok weru, bakal koyok opo koyok weru. Padahal engkau lap isok jadi opo kita tidak tahu. Tapi hal ini menghilangkan segalanya, seakan-akan pasti enak, padahal belum tentu. Dan contohnya banyak loh. Contohnya akeh, duduk siji, akeh. Dan rata-rata sing akhirnya pegatan rabi meneng iku enakan, ternyata enakan sing biyen. Tapi karena sudah murka nggak iso. Kita juga gitu dikasih ujian sama Allah. Kalau kita murka, ujian itu nggak menghasilkan apapun dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menerima, sabar, loh, diganti sama Allah yang lebih baik. Minimalnya walaupun tidak di dunia, minimalnya walaupun tidak di dunia, di akhirat. Makanya dalam ayat Allah menjelaskan apa? Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah bakal berikan kepada orang-orang yang sabar ketika mendapatkan ujian tadi itu rahmat. Butuh rahmat apa boten jenengan? Bu, butuh rahmat apa boten Bu? Aja dihubungno ambek contoh mang Bu. Sana. Ya. Butuh rahmat apa boten Pak? Napa butuh rahmat? Cek napa? Hah? Butuh rahmat mulai tiketi surga. Rahmat niku tiketi swarga. Kula panjenengan iki mboten saged mlebu swarga kecuali lek angsar rahmati Gusti Allah. Duduk gara-gara poso, duduk gara-gara salat, duduk gara-gara akeh zikir sedekah, gara-gara rahmatnya Allah. Salat, zikir, puasa itu semuanya perantara untuk mendapatkan rahmat. Lah diantaranya sabar. Ketika kita sabar diuji, kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Berarti tiket surga wis kecekel. Sampai kalau kepingin mlebu surga napa mboten? Napa Bu kepingin mlebu surga? Lek bapak-bapak tak takoki bidadari jawabane. Lek jenengan? Hah? Tak disiapno bidadari ambek Gusti Allah, sing disiapno bidadari. Kita semuanya kepingin masuk surga. Apa surga? Ya. Lah tiketnya rahmat sudah dapat. Kapan? Ketika kita sabar saat diuji. Bukan hanya itu, wa ulaika humul muhtadun, mendapatkan petunjuk hidayah. Nah, hidayah ini ya, minimal 17 kali dalam sehari kita memohon kepada Allah. Kita memohon hidayah ini minimal 17 kali setiap rakaat sholat kita. Nah, sholat 5 waktu itu kan 17 rakaat. Setiap rakaat sholat kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Kita memohon kepada Allah hidayah. Lah orang yang sabar ketika diuji, dia mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang dibutuhkan dalam hidup adalah sabar. Wis wong lanang ketemu wong edok sing gak tepak ya sabaro.
Wong wedok ketemu wong lanang nggak tepak yo sabaro. Ya. Duwe anak ganteng ayu yo sabar syukur. Nah. Duwe anak elek atau ya, misalnya maaf cacat dan lain sebagainya, sabar. Jangan dijadikan beban. Kalau kita menjadikan beban, hidup kita nggak akan enak. Tapi kalau kita sabar, nggak akan menjadi beban itu. Anaknya nggak bisa jalan, anaknya nggak bisa melihat, anaknya ini dan itu. Ketika dia sabar, dia enjoy, enak. Bahkan kebanyakan orang tua, pintu rizkinya itu kalau punya anak yang seperti ini sabar, pintu rizkinya dari anak ini, lewat anak ini, sebab anak ini. Dalam agama itu atau dalam syariat itu ada dianjurkan sholat apa? Meminta hujan, sholat istisqa. Nah, sholat istisqa. Dari cara sholat istisqa diantaranya, karena sholat istisqa itu ada beberapa cara. Di antara caranya itu keluar menuju tempat sholat. Membawa apa? Membawa anak-anak kecil, membawa orang-orang yang tua atau yang lemah. Gunanya apa ini? Anak-anak ini atau orang-orang tua itu pancingan. Untuk apa? Allah menurunkan hujan. Bukan yang sehat-sehat, sing sehat iya metu sholat. Tapi ini kayak mancing turunnya hujan. Sehingga Nabi katanya Nabi apa? Kalau bukan karena anak-anak kecil yang masih disusui atau orang-orang tua yang renta atau hewan-hewan, la sabba alaikumul azab. Kalau bukan karena mereka, akan aku guyurkan kepada kalian azab. Jadi azabnya, murkanya Allah itu diangkat, nggak diturunkan gara-gara sama orang tua. Terkadang orang tua itu nggak nyadar bahwa rizkinya itu dari anaknya, ini nggak nyadar, menganggap dari pekerjaannya, dari kecerdasannya, enggak, gara-gara ini. Karena Nabi pernah bersabda, hal turzakuna illa bidu'afaikum. Kalian itu dikasih rizki oleh Allah gara-gara orang-orang yang lemah di antara kalian. Makanya lek wong sugih ojo mengkiti. Kadang dikei sugih itu gara-gara pintere dhek. Nah, mungkin gara-gara ada tonggo sing ganyang. Nah, tonggo sing ganyang. Nah, jauhan duit. Nah, 5.000 ta 10.000. Ya, mungkin gara-gara iki dikek sugih ambek Gusti Allah. Tapi lek nggak sabar ngadepi kok ngene, wah ya mungkin mari ngono melarat. Auzubillah min. Ya karena itu kita perlu sabar sudah. Dalam hidup ini kita perlu sabar. Karena ujian nggak mungkin lepas dari kita, nggak mungkin hilang dari kita, pasti ada. Ada ujian individu pribadi kita masing-masing, ada ujian bareng-bareng kena kabeh. Ya kayak banjir, longsor dan yang lain sebagainya. Perlu dihadapi dengan sabar, enak. Yang kedua, kuncinya hidup adalah syukur. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, lolos daripada ujian, kita perlu mensyukurinya. Lah mensyukuri itu meningkatkan kebaikannya, meningkatkan kualitas ketaatannya, itu mensyukuri. Makanya Nabi SAW ketika hidupnya Nabi itu kan penuh kekurangan. Bahkan diriwayatkan Nabi itu nggak pernah 3 hari berturut-turut kenyang, itu nggak pernah Nabi. 3 hari berturut-turut kenyang nggak pernah. Kalau kita kan alhamdulillah, setiap hari kenyang. Kalaupun kroso luwe langsung mangan wareg. Kalau Nabi kerasa lapar nggak ada yang dimakan. Sehingga kalaupun makan Nabi nggak sampai 1-2 hari lapar lagi. Nggak pernah kenyang 3 hari berturut-turut, nggak pernah Nabi. Bahkan ada riwayat 2 bulan tidak nyala api di rumah Nabi.
nggak nyala api. Kenapa? Ndak ono sing dimasak. Yang dimakan Nabi hanya kurma, yang diminum hanya air putih. Wis 2 bulan. Lah untung bojone Kanjeng Nabi ku Sayyidatuna Khadijah. Lah kalau misalnya itu terjadi di kampung kita misalnya, 2 wulan ndak masak, kira-kira apa? Bu? Hah? Kadang ndak memahami keadaan sampean. Kadang wong wedok gak memahami keadaan, ndak terus sing lanang ngelu, ndolek rono rene, berusaha di sini ditagih tok ae. Kaya metu iki kudu mule nggawa duit. Ya pegawai bank, Bu. Lah ini kadang itu keluar itu kan ndak mesti dapat. Namanya keluar usaha, kecuali metu ndak usaha marung. Turut tok misalnya. Lah itu sampai ngomel ndak apa-apa. Iki metu ndolek. Keliling ke sana, keliling ke sini untuk dapat pekerjaan atau dapat penghasilan, ndak entuk ya ojo ngomel. Sampean elus dodone, sabar Pak, sabar. Ya. 2 wulan ndak masak, ndak apa-apa Pak, sing penting aku tetap ambil jenengan Pak. Aku siap bersamamu sehidup semati kan gitu. Lah ini Nabi 2 bulan bayangkan, tidak hidup kompor nyala api di rumahnya karena nggak ada yang dimakan. Ditawari sama Allah, ditawari. Urip enak, ditawari. Allah menawarkan tidak nanggung. Nawarkan apa? Gunung. Dadi emas. Gunung emas. Bayangno sampean, gunung emas. Duduk kilo meneng iku. Lek sampean duwe masak kilo wae, insyaallah turu guyu mesem. Lah iki duduk sak kilo iki. Gunung emas. Allah menawarkan kepada Nabi gunung emas. Ibaratnya biar hidupnya sejahtera, nggak lapar lagi. Jawabannya Nabi enggak? Jawaban Nabi enggak. Aku lebih memilih kalau aku kenyang aku bersyukur, kalau lapar aku bersabar. Itu kunci kehidupan. Kalau kita mendapatkan nikmatan syukuro, lek untuk ujian, cobaan, musibah, yo sabaro, urip enak. Tapi yang ngono, orang itu mudah bersyukur, sulit bersabar. Padahal keduanya ini harus gandeng. Harus gandeng. Setiap orang perlu sabar, perlu bersyukur. Malah justru kalau kita perhatikan, kita ini harus lebih banyak sekarang kita ini banyak bersyukur daripada sabar. Sabarnya jarang. Sekarang ini, saat ini sehat ya, apa ae sampai Gusti Allah saiki. Kita berapa? Bersyukur. Sabar kadang-kadang nih pas untune mulai cekak-cekot, nah itu perlu sabar. Pas duit mulai ente, nah itu perlu sabar. Kan gak mesti itu. Kadang mosok bendino cekot-cekot mulai isu sampai bengi kan enggak, perlu sabar. Sabar itu setiti. Makanya kita ini masih di dalam makomnya syukur, belum makomnya sabar. Tapi intinya dua ini harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sudah. Lek ono cobaan langsung ilingo. Oh, iki saiki waktune aku kudu sabar. Nah, lek pas untuk kenikmatan, oh saiki waktunya aku bersyukur. Wis, ono ndak atik soro. Nah, semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.